Misalnya melawan Persipura, kalau itu masih kita perasaan memiliki Persipura jauh lebih kuat ketimbang Selangor, itu yang disebut Benedict Anderson sebagai sebuah pembayangan yang sama, imagine community. Jadi kita membayangkan, meskipun kita berbeda ras dan berbeda kulit dengan Papua, tetapi kita membayangkan Papua dan kita adalah satu. Nah, kenapa pembayangan itu muncul? Karena kita diikat oleh satu ide, namanya ide kebangsaan. Ide berbasis kesepakatan bahwa kita bersepakat dari Papua sampai Aceh, dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Rete sampai Pulau Miangas atau Miangas. Saya senang dari timur ke barat, dan kita orang timur loh. Orang barat kan senang dia duluan, kalau kita orang timur kita duluan begitu. Nah, ketika kita bersepakat untuk menyatakan diri sebagai sebuah bangsa yang satu, dan kita membayangkan itu sama. Jadi pembayangan itu bukan imajinasi, tetapi pembayangan ideologis. Padahal mungkin saja di antara kita ini tidak pernah ketemu dengan teman saudara-saudara kita di Papua secara fisik, karena jaraknya sangat jauh. Tetapi rasa bersama itu hadir. Sebaliknya OPM atau Organisasi Papua Merdeka, meskipun mereka satu ras dengan kawan-kawan kita bangsa Indonesia, tapi pembayangannya tentang Indonesia berbeda. Bagi mereka bukan Indonesia, karena itu mereka ingin mendirikan Papua Merdeka. Jadi pembayangannya berbeda meskipun mereka satu geografi. Nah, itulah konsep nasionalisme menurut Benedict Anderson. Dan tetapi ini agak rapuh begitu. Harus terus-menerus dipelihara. Karena itu kata kunci kedua adalah prosesual. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa NKRI harga mati itu bukanlah kata benda, tetapi dia kata kerja. Bukan mati harga, harga mati sudah tidak terdokul temalarang, oke, tetapi dia titik panjang, tetapi tidak cukup begitu, harus ada prosesnya. Bapak-bapak bayangkan bahwa kita ini kan setiap generasi berbeda ya. Kalau bapak-bapak ada belajar filsafat itu ketemu teorinya Michel Foucault, itu ada teori tentang pemutusan sejarah, atau setiap generasi berhak menentukan sejarahnya sendiri gitu. Dia generasi itu boleh menyambung sejarahnya dengan sebelumnya atau menentukan sejarahnya sendiri. Nah, karena sifatnya seperti itu, maka perlu jembatan antara generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya. Itu yang disebut dengan prosesual. Anak-anak kita atau kita dulu ketika SD, saya dari kampung, dari Malangkit, jauh sekali dari sampai rumahnya Evi Masamba ya, terus lagi saya. Itu tidak seperti bayangan kebudayaan dengan anak-anak sekarang. Kalau kita mungkin yang dilihat ada laut, pohon-pohon, kemudian sekolah, orang tua kita yang sudah banyak bekerja, itulah yang kemudian kita disebut kehidupan. Tetapi anak-anak sekarang karena terkoneksi dengan HP, maka yang dilihat adalah Korea, kemudian Jepang, ada yang kemudian melihat Salafi, kemudian ada yang melihat kelompok yang merakit bom, lalu kemudian terikut dengan situ. Jadi pembayangannya semakin liar. Generasi kita hari ini semakin crowded di dalam lingkungan kita, semakin banyak begitu, dan tantangan kita semakin besar. Karena itu kemudian dibutuhkan cara untuk terus-menerus supaya spirit nasionalisme ini terjaga di setiap generasi ke generasi dengan cara yang disesuai dengan kebutuhan generasi kita masing-masing. Misalnya kalau pendekatan milenial, tentu saja kita harus masuk dengan
Mungkin metode ceramah seperti ini sudah terlalu efektif dalam 3-5 tahun ke depan. Tapi yang efektif adalah kita buat film yang menggugah hati nurani walaupun yang kita sodorkan di media sosial dan itu menguatkan nasionalisme. Karena misalnya bapak-bapak misalnya kalau nonton film pendek biasanya menetes air matanya mendengar lagu bangsa Indonesia Raya. Jadi pola strategi prosesualnya itu juga harus berkembang. Yang kita lakukan ini bolehlah sebagai semacam koordinasi, penguatan kembali, mengingatkan ulang apa yang harus kita lakukan. Tapi selanjutnya nanti akan di slide kedua kita berbincang tentang strateginya. Nah, yang kata kunci kedua adalah konsensual. Gitu. Kalau dia prosesual, dia konsensual. Apa itu konsensual? Nasionalisme itu hanya bisa kebangsaan kita itu hanya bisa kokoh kalau kita bersepakat. Gitu. Jadi kapan kita sudah tidak bersepakat, ya tidak kokoh lagi. Karena dia konsensus. Sebuah perjanjian yang disepakati secara politik dan secara ideologis oleh father kita melalui bahasa ikatan Commonwealth atau Kalimantan Sawah Pancasila dirumuskan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, terbentuklah Indonesia dan itu kesepakatan. Jika ada orang yang tidak bersepakat dengan ini, pada prinsipnya pada dirinya bubar Indonesia. Misalnya kelompok HTI tidak bersepakat dengan ini. Karena bagi HTI, nation state itu memecah umat Islam. Mungkin di pertama-tama saya sempat cerita. Apakah HTI salah? Kita tidak bisa menyatakan salah. Tapi pengalaman historisnya yang berbeda. Ide Hizbut Tahrir itu muncul di Timur Tengah, bukan muncul di Indonesia. Dia didrive oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, salah seorang ex-Ikhwan Muslimin. Dan Ikhwan Muslimin itu punya jangkar akidah namanya teologi hukumiyah, bahwa siapapun yang tidak berhukum di atas hukum Allah maka dia kafir. Itu teologi hukumiyah yang dikembangkan oleh kelompok Ikhwan Muslimin atau Salafi Haraki. Sementara di Salafi Hijaz atau kelompok-kelompok Salafi lain itu hanya 3: ubudiyah, uluhiyah, rububiyah. Atau kalau kita juga uluhiyah, rububiyah dan asma sifat gitu. Tetapi kalau yang Ikhwan Muslimin mengembangkan satu teologi baru namanya teologi hukumiyah dan pendekatannya politik. Nah, Syekh Taqiyuddin Nabhani, orang Palestina yang hidup di tengah carut marut masyarakat Arab pasca khilafah dan melihat konsep nasionalis itu mengubah kota Islam dan bersatu menjadi berkelompok-kelompok. Itu pengalaman saudara-saudara kita di Timur Tengah. Nah, bagaimana pengalaman kebangsaan kita? Kita sebaliknya, dulu ini kan kerajaan Mandar, pintu Bapak Nabi dan pintu Lunas Salu itu berbeda dengan kerajaan Bone. Meskipun ada kaitan politiknya. Berbeda dengan Goa, berbeda dengan kerajaan Lu, itu bangsa yang berdiri secara utuh dan punya kedaulatan masing-masing. Tetap jadi pengalaman kita terpisah awalnya, lalu kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Jadi pengalaman nasionalisme kita itu berangkat dari keterpisahan menuju integrasi. Sementara pengalaman nasionalisme di Timur Tengah dari integrasi menuju separasi. Lalu ide itu ditawarkan ke Indonesia, tidak cocok, tidak pas. Ide khilafah yang katanya nasionalis mengubah peta umat Islam dari satu menjadi banyak. Enggak. Kalau di Indonesia dari banyak menjadi satu. Bayangkan loh, kerajaan Majapahit itu besar sekali, kerajaan Sriwijaya besar sekali, kerajaan Goa besar sekali, kerajaan Ternate besar sekali. Tetapi itu bisa disatukan dan lingua francanya adalah Islam. Ya kita harus akui bahwa lingua franca dari masyarakat Indonesia adalah Islam. Buktinya adalah kalau Bapak membaca bukunya Martin van Brunissen tentang pesantren dan kitab kuning pesantren, kemudian membaca beberapa bukunya Ahmad Baso, beberapa abad sebelum Indonesia terbentuk, para santri dari Indonesia itu ke Mekah belajar dan membentuk satu komunitas namanya komunitas Jawi atau komunitas Melayu. Dari situlah persaudaraan Kemalayuan terbentuk dan itu menjadi memori setelah pulang. Misalnya Asyad Al-Banjari pulang, Syekh Yusuf pulang, kemudian dari Aceh pulang, yang Ternate pulang dan sebagainya. Itu membentuk jaringan intelektual Islam Nusantara. Lalu kemudian ketika diproklamirkan dengan mudah karena prototipenya sudah terbentuk, jaringan ilmu, jaringan pengetahuannya sudah terbentuk. Islam tidak lagi menjadi semacam gagasan yang syar'i saja, dia sudah menjadi jaringan intelektual. Nah, ketika Soekarno memproklamirkan 1945, benihnya sudah terbentuk, para ulama sudah bekerja.